Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di channel kita Informa Elektronik Sun City Sidoarjo. Nah, di video kali ini kita kedatangan TV lagi nih. TV dari Sony yang sebelumnya memang nggak pernah datang, dan menurutku ini agak istimewa ya, karena ukurannya 43 in. Nah, sebelum-sebelumnya kita itu nggak pernah kedatangan open toko 2 tahun dan nggak pernah ada TV Sony yang 43 in datang di kita. Nah, ini dia TV-nya 43X75K. Nah, disclaimer dulu bahwa TV Sony yang ukuran 43 in itu adanya hanya di tipe X75K. Yang seri X80K dan X90K itu tidak ada ukuran 43 in. Dan X75K ini selain 43 in juga ada ukuran 50 in, 55, dan yang paling besar 65 in. Nah, di video kali ini kita ingin unboxing apa aja sih yang didapat ketika kita beli TV Sony 43X75 ini. Sebelum kita mulai, saya ingin seperti biasa intro dulu. Oke, yang pertama dari penampilan boxnya seperti ini ya. Jadi simple sih seperti box Sony pada umumnya. Yang di sini ada beberapa dijelaskan fitur-fiturnya. Untuk prosesornya dia sama seperti yang dipakai X80. Jadi X1 prosesor. Kemudian sistem operasinya pastinya Google TV. Dan dia itu TV yang pertama pakai Google TV ya, Sony ini. Sebelum yang lain-lainnya juga pakai Google TV. Kemudian ada Export Protection Pro-nya, jadi udah aman dari debu, petir, kemudian listrik yang sering naik turun voltase sama kelembapan. Oke, langsung saja kita buka untuk melihat apa aja yang ada di dalam box TV Sony ini. Oke, yang pertama di sini ada kakinya. Untuk model kakinya sih sama ya seperti yang seri X80 maupun X90. Jadi slim, model slim seperti ini dan pendek, ini termasuk pendek. Kemudian untuk remote-nya juga yang model terbaru, yang model panjang seperti ini. Yang sama seperti seri X75 yang besar ya, 55X75K. Cuman berbeda dengan yang seri X90K yang dia udah kecil dan lebih ringkes. Dan ternyata dia masih pakai adapter, dimana brand-brand lainnya sudah simple nggak pakai adapter. Tapi kita belum tahu ya, nanti kita jelaskan di video reviewnya sebenarnya apa sih kelebihannya antara masih memakai adapter maupun belum pakai adapter seperti ini. Kemudian kita juga dapat kartu garansi sama buku manual, kita cek ya. Dan juga sudah dapat baterai remote-nya. Ini untuk ngerapiin kabel. Nah, ini buku manualnya. Dan di sini ada kartu garansi. Nah, kartu garansinya kerennya Sony ini dikasih amplop kayak kondangan. Jadi ini customer ngirim sendiri ya untuk kartu garansinya ke service centernya Sony kayak gitu. Untuk garansinya sendiri Sony ini 1 tahun ya. Untuk service centernya sendiri langsung pusatnya Jakarta. Oke, dan inilah penampakan dari Sony 43X75K. Jadi sekilas yang membedakan dengan seri X80 maupun X90 dari segi desain adalah di sini terlihat bezelnya dia masih menggunakan bezel yang tebal, bezel yang tebal. Jadi bukan yang frameless itu ya, yang bezelnya tipis kayak kakak-kakaknya itu. Dan kemudian yang saya bahas dari fisiknya lagi adalah kelengkapan port. Kita cek di sini. Nah, untuk kelengkapan portnya sendiri, di sini ada USB, kemudian 2 USB ya, 2 USB-nya. Kemudian HDMI-nya ada 3, 1, 2, dan 3 di sini. Terlihat. Port antena. Kemudian, nah ini yang saya suka dari Sony, masih konsisten
ngasih jack 3,5 in, dimana para kompetitornya seperti merek sebelah itu dia sudah sudah nggak ngasih jack 3,5 maupun kabel RCA. Jadi hanya digital optik aja audionya. Jadi misalnya ada customer yang masih pakai speaker yang dia nggak pakai digital audio out, itu agak ribet gitu. Karena nggak ada pilihan lain selain itu, Bluetooth sama digital audio. Selain itu yang sebelah sini, ini HDMI ketiga tadi ya, kemudian port LAN. Nah, bahkan untuk RCA pun dia masih ngasih gitu. Ini port powernya, kemudian ada digital output. Untuk portnya lumayan lengkap ya Sony. Disclaimer juga bahwasanya kelengkapan port ini itu hanya portnya yang lengkap ya, tapi di paket penjualannya si brand-brand itu nggak pernah ngasih contohnya kabel RCA, kabel digital optik, kemudian kabel HDMI. Si brand-brand ini nggak pernah ngasih. Ini saya disclaimer karena beberapa hari lalu kita kedatangan customer yang komplain nih, atau menanyakan nih, dia itu beli perangkat audio. Nah, kita ngejelasin portnya itu lengkap, tapi dia itu komplainnya, "Duh mas, katanya lengkap, tapi kok saya nggak dapat kabelnya ya," gitu. Nah, jadi kalian jangan salah tangkap ya. Maksudnya port lengkap itu adalah port-portnya di sini yang lengkap, bukan paket pembeliannya itu ada kabelnya HDMI, kemudian audio, RCA dan lain-lain seperti itu ya. Jadi untuk kabel-kabelnya pasti dijual terpisah gitu. Oke, kita pasang aja kakinya ya. Jadi untuk pemasangan kaki dia masih pakai baut, pakai baut. Yang saya suka lagi dari Sony itu dari segi build quality-nya, dimana brand-brand lain biasanya panel belakangnya itu masih pakai plastik, sedangkan untuk Sony ini pakai low metal ya, pakai aluminium kalau nggak salah. Koreksi kalau salah ya di kolom komentar. Cuman ini bukan plastik yang pasti. Ini untuk baut kakinya dikasih, dan bagusnya lagi baut bracketnya pun juga dikasih yang tertanam di sini ya. Jadi kalau teman-teman ngiranya ini nggak bisa dipasang bracket, itu salah. Ini bisa dipasang bracket dengan melepas baut penutupnya dulu. Dan ini bautnya juga bisa digunakan kok untuk nempelin bracket ke TV-nya gitu. Oke, pemasangan kaki selesai. Sekarang kita pasang kabel powernya. Nah, yang masih menggunakan adapter. Mungkin ini ya yang bikin voltasenya si TV Sony ini stabil meskipun kena kayak voltase naik turun gitu. Itu kan rawan banget ngerusak power supply di TV ya. Jadi misalnya nih, sekedar saran juga, kalau misalnya kalian itu nggak lagi nonton TV atau kalian itu keluar pergi lumayan lama berhari-hari, nah sebisa mungkin colokan TV di rumah itu dicabut, jangan sampai nancap terus, karena nanti imbasnya di power supply-nya. Biasanya begitu nyala terus, power supply-nya kena, teman-teman nyalain langsung tuh mati listriknya kayak gitu, konslet. Di proses pemasangan sudah selesai, dan ini adalah penampakan Sony 43X75K. Di sini kita hanya unboxing aja ya. Jadi buat kalian yang penasaran gimana sih impresi pemakaiannya, kualitas layarnya, kemudian fitur-fiturnya, nanti kita akan bahas tersendiri di video review dan perbandingan dengan seri-seri kakak-kakaknya. Apa sih bedanya, seperti itu. Oke, itu aja dari saya. Jika kalian masih penasaran dengan reviewnya, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan ketika nanti video reviewnya udah upload. Saya pamit undur diri. Have a nice day.